medical check up. Nah, di medical check up itu bila ibu pilih yang paling lengkap, di situ ada pemeriksaan beberapa tumor marker terhadap kanker-kanker di seluruh tubuh. Bisa misalnya di usus, ya, ada di tempat-tempat lain, ya, ada beberapa pemeriksaan tumor marker namanya. Jadi kalau melakukan medical check up, cari yang paling lengkap, yang bisa mendeteksi juga tumor marker gitu bilangnya. Jadi nanti bisa dideteksi adakah tumor-tumor lain di daerah tubuh kita. Kalau untuk di genitalia memang pemeriksaannya untuk di kelamin ya pemeriksaannya memang pap smear dan USG. Tapi kalau untuk di tempat lain itu bisa melakukan tumor marker. Saya biasanya pap smear dan mamogram itu di Yayasan Kanker di YKI Jakarta. Tapi mungkin kan ketemu dokternya belum tentu bisa ketemu dokter. Jadi mungkin sebaiknya memang di rumah sakit aja ya dok ya, kontrol pada waktu kontrol itu. Ya betul, saya sarankan seperti itu sehingga pemeriksaannya jadi lebih teliti ya. Jadi nanti dari hasil pemeriksaan dilihat juga kondisi fisiknya. Kondisi fisiknya dilihat, kemudian dilihat hasil pemeriksaannya, baru nanti bisa didapatkan kesimpulan aman atau tidak gitu ya. Terima kasih dok. Terima kasih. Sama-sama Ibu Mia. Amin, sama-sama dok. Bunda Mia, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Alhamdulillah bisa langsung kontak sudah, terima kasih. Dokter Kartini. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk Bunda Yersilona Harmaini. Apakah online? Bunda Yersilona Harmaini, kepada operator bisa minta tolong beliau difasilitasi untuk bertanya. Yersilona Harmaini, adakah? Oke. Ya, sudah ready? Bu Yersi? Sepertinya belum, mungkin. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Iya. Kedengeran Bu? Iya, dengan Bunda siapa ini? Yersilona. Oke, alhamdulillah. Silakan Bunda Yersilona. Mau menanyakan Bu, kalau misalnya tadi salah satu gejalanya kita mendekati menopause, kan ada yang kandung kemih ya Bu ya, sama yang satu lagi berpindahnya posisi rahim Bu. Itu ada nggak caranya kita mengantisipasinya supaya nanti kalau pada saat kita memasuki masa tersebut nggak mengalami itu Bu? Apakah ada makanan khusus atau olahraga khusus yang bisa dirutinkan? Demikian aja Bu. Ya, baik. Ya, baik Ibu Yersilona, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi gangguan pada kandung kemih ya, bisa terjadi infeksi yang berulang gitu ya Bu ya. Kemudian gangguan-gangguan sphincter, tidak bisa menahan pipis dan sebagainya gitu ya. Itu bisa dikurangi dengan memakan makanan yang mengandung antioksidan tadi yang saya sampaikan, atau makanan-makanan yang mengandung fitoestrogen ya, sehingga membuat kadar estrogen kita menjadi tidak terlalu habis gitu ya. Kemudian antioksidan ini kan juga bisa untuk mencegah penuaan-penuaan pada sel. Jadi membuat akhirnya sel-sel kita menjadi lebih baik ya. Nah, jadi dari makanan bisa Bu, dari makanan bisa ya. Kemudian selain itu bisa juga dari ini untuk rahim turun ya sekalian ya. Untuk rahim yang turun itu biasanya karena ada tekanan yang terus-menerus dan besar di dalam perut. Itu biasanya sebabnya misalnya karena persalinan yang terlalu lama, mengedan yang terlalu lama. Sehingga faktor resikonya biasanya adalah orang-orang yang melahirkan secara normal banyak ya, misalnya sampai 10 anaknya ya, lebih dari 5 gitu, biasanya itu dia kan ngedannya pasti jadi lebih banyak ya gitu, lebih beresiko untuk terjadinya rahim yang turun. Yang kedua, bila ada tekanan seperti buang air besar yang mengedan. Jadi buang air besar itu sebenarnya tidak boleh mengedan. Yang sehatnya adalah tidak boleh mengedan. Jadi ketika feses kita sudah ada di ujung, nah itu baru kita kemudian ke kamar mandi dan itu keluar tanpa mengedan. Seperti itu. Mengedan pada saat buang air besar itu akan berisiko untuk terjadi
batuk-batuk yang lama, yang sering itu juga bisa menyebabkan tekanan pada perut dan itu bisa membuat rahimnya juga bisa turun. Satu lagi mengangkat benda berat ya. Jadi ibu-ibu kalau ke pasar gitu misalnya atau aktivitas di rumah mengangkat cucian itu kan berat gitu ya, itu sebaiknya dihindari. Bisa dicari cara bagaimana caranya agar pokoknya ingat kita sebagai wanita tidak boleh mengangkat beban berat karena kalau mengangkat beban berat lama-kelamaan nanti akhirnya kita bisa turun rahimnya. Nah itu nanti bisa akan terasa di usia menopause. Nah, kalau sekarang mungkin belum. Nah gitu, jadi cara mencegahnya adalah tadi dengan pola-pola yang tadi itu dan kemudian juga bisa dengan melakukan senam Kegel. Ya, senam Kegel itu adalah posisi seperti kita mau sedang buang air kecil, kemudian kita tahan. Jadi ditahan sekitar 10 detik, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lepas. Ya. Kemudian kencangkan lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lepas. Ya. Itu berkali-kali sambil ibu nonton TV, sambil ibu makan, sambil ibu aktivitas apa saja, sambil membaca buku, itu bisa sering-sering dilakukan. Itu bisa membuat otot-otot di saluran kemih dan di sekitar rahim itu menjadi lebih kuat. Gitu. Baik, silang dokter. Iya, boleh sih, Alhamdulillah pertanyaan kedua. Dokter kita langsung saja pertanyaan ketiga gitu. Mungkin dari Bunda Hanifah, sudah siapkah Bunda Hanifah? Silakan Bunda Hanifah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Silakan. Baik, pertanyaan saya yang pertama itu yang berhubungan dengan terapi sulih ya. Itu apa saja sih terapi yang dianjurkan selain hormon estrogen? Apakah ada terapi-terapi lainnya? Kemudian dokter juga tadi di slide-nya kan bilang kalau ada beberapa yang tidak boleh ya, seperti penderita kanker. Nah, bagaimana kalau penderita atau pernah menderita tumor jinak atau kelainan jaringan yang dia itu non kanker gitu loh. Apakah juga sebaiknya dihindari terapi sulih hormon itu? Kemudian yang kedua adalah masalah dosis asupan makanan ya. Jadi ataupun vitamin. Jadi kayak kafein itu sebenarnya ketika sudah menopause apakah harus dibatasi gitu. Seberapa sih dosis kafein yang aman? Kan kita biasanya minum kopi atau teh gitu ya. Jadi berapa dosis yang aman untuk yang wanita menopause dan ketika dianjurkan vitamin antioksidan seperti vitamin A, C dan E itu dosisnya berapa miligram ya? Karena sepertinya kalau sudah menopause itu dosis-dosis itu kayaknya lebih meningkat gitu ya dibandingkan yang normal gitu. Terima kasih dok. Ya, baik Ibu Hanifah, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk terapi sulih hormon itu yang akan ditambah adalah hormon estrogen dan progesteron. Jadi pilihan hormonnya nanti ada hormon estrogen dan progesteron, ada hormon estrogen aja, ada hormon progesteron saja. Itu tergantung dari kondisi tubuh kita. Nanti yang akan melihat adalah dokter opsin. Jadi yang mana yang pakainya yang dua itu atau pakainya progesteron saja. Biasanya kalau yang masih ada rahimnya itu dia harus dua-duanya estrogen dan progesteron. Ya, yang tidak kan ada orang-orang yang sudah angkat rahim gitu misalnya gitu ya. Nah itu lain lagi terapi hormonnya. Jadi itu baiknya memang nanti berkonsultasi dengan dokter opsin. Nah, kemudian yang tidak boleh tadi salah satunya kan ada riwayat kanker. Bila ibu tumor jinaknya adalah bila tumornya adalah tumor jinak, maka itu bukan kontraindikasi, masih boleh untuk diberikan terapi sulih hormon. Jadi yang tidak boleh adalah bila ada riwayat kanker. Gitu. Nah, lalu dosis asupan vitamin ya. Dosis asupan vitamin kalau yang antioksidan itu vitamin C, vitamin E dan vitamin A ya. Kalau vitamin C ini dosisnya untuk maintenance kita sehari-hari sebenarnya dosisnya sekitar 100-200 gram itu sudah cukup. Iya. Nggak usah, nanti aku aja yang menyampaikan ketika aku door prize mewakili ketua panitia menyampaikan nanti mohon maaf dan bla-blanya nanti. Bunda Vita, mohon maaf ada gangguan, lanjut dok. Ya, kecuali bila ibu dalam kondisi misalnya sedang ada
ini apa daya tahan tubuh yang turun. Nah, itu sebaiknya vitamin C-nya ditingkatkan menjadi minimal 500 mg per hari. Tapi vitamin C ini sebenarnya kalau berlebihan pun di dalam tubuh nanti dia akan dikeluarkan lewat urin, jadi tidak masalah sebenarnya. Jadi kalau saran saya sih minimal 500 mg per hari, Bu. Minimal 500 mg per hari. Nah, kemudian untuk dosis vitamin E ini pada untuk orang dewasa muda ya, mungkin tidak terlalu butuh banyak, tapi pada saat menopause dia dosisnya harus lebih ditingkatkan memang. Jadi kalau saran saya pada saat menopause dosisnya adalah sekitar 400. Jadi dosis vitamin E itu ada yang 200, ada yang 400. Cari yang dosisnya 400. Ya. Kemudian untuk vitamin A ini biasanya dia jarang berdiri sendiri ya. Dia biasanya kecuali vitamin A yang untuk program itu ya Bu ya. Jadi dia biasanya bersama-sama dengan vitamin yang lain. Kalau untuk vitamin A dosis yang dianjurkan untuk menopause saya masih kurang tahu ya. Nanti saya jawab yang lain dulu. Nah, kemudian kalau untuk kafein ya. Kalau untuk kafein itu memang harus dibatasi pada usia menopause karena tadi itu keluhan-keluhan yang hot flushes itu nanti bisa lebih besar ya. Jadi kafein yang dianjurkan adalah meminum kopi 1 gelas sehari. Karena satu gelas sehari dia lebih bersifat kardioprotektif dan banyak juga sebenarnya kegunaan dari kopi ini sebenarnya ya. Memperbaiki mood juga, kemudian melindungi jantung juga bisa. Tapi ketika dia lebih banyak dikonsumsi maka itu bisa menyebabkan keluhan-keluhan atau penyakit. Ya. Jadi kalau untuk kafein itu dianjurkan 1 gelas sehari kopinya. Untuk vitamin A yang belum terjawab ya. Kalau vitamin A nanti saya cari dulu ya Bu. Untuk vitamin A saya dosisnya tidak hafal karena biasanya vitamin D 1000, 800, vitamin E atau vitamin C ya. Ya baik, terima kasih Dok. Kalau vitamin D itu apakah kita harus berjemur atau bisa pakai? Ya, vitamin D itu sebenarnya 75% bisa didapatkan dari sinar matahari. Jadi memang kalau kita bisa berjemur itu kita bisa dapat vitamin D lebih banyak dosisnya. Bisa juga dari vitamin D3. Jadi carinya vitamin D3. Vitamin D3 saya juga menyarankan di masa pandemi ini untuk mengkonsumsi vitamin D3 itu baik sekali karena dia ada antiinflamasinya, jadi bisa untuk mencegah infeksi. Ya, kan kalau di virus corona ini kan termasuk infeksi ya, jadi makanya pada pasien-pasien yang tersangka atau pasien-pasien yang daya tahan tubuhnya turun biasanya dianjurkan untuk mengkonsumsi ini vitamin D3 1000, dosisnya 1000 internasional ini. Oke. Baik, Bu Dokter, saya rasa cukup ya. Ini ternyata memang kita dibatasi waktu ya, karena saya diberikan waktu hanya sampai 11 pukul 25 gitu ya. Sepertinya akhirnya pertanyaannya dicukupkan. Mohon maaf pada peserta yang antusiasnya begitu besar, tapi kami belum bisa menampung semuanya. Tapi mudah-mudahan ini tidak membuat kecewa gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan lain kita untuk bertemu dan berkonsultasi seperti ini ya Dok. Seperti yang disampaikan oleh Bu Dokter bahwa Bu Dokter nanti berkenan gitu ya di sela waktu yang penuh dengan kesibukan untuk bisa menjawab pertanyaan kita ya Bu Dokter ya. Mungkin seperti itu dari kami gitu kan. Insya Allah untuk 3 penanya yang tadi juga mendapatkan door prize gitu ya. Jadi mungkin saya sebutkan untuk door prize yang pertama tadi Bunda Mia yang akan mendapatkan paket Wardah ya. Lalu juga Bunda Yesilona mendapatkan paket Wardah juga, serta Bunda Hanifah mendapatkan paket iskop. Sedangkan untuk yang pertama tadi untuk Q&A, Bunda Susilowati mendapatkan paket Wardah, Bunda Nia mendapatkan paket HNI, dan Bunda Rike mendapatkan paket HNI. Baik, Alhamdulillah ini sepertinya sudah di penghujung materi. Terima kasih banyak. Saya yakin memang banyak ketidakpuasan, tapi insya Allah itu menandakan kita sebagai orang yang haus akan ilmu. Sedikit saya simpulkan bahwa menopause itu adalah berhentinya masa menstruasi akibat berkurangnya
hormon estrogen dan ditandai dengan 12 bulan berturut-turut tidak mendapatkan menstruasi. Dan fase menopause itu ada 3. Yang pertama adalah perimenopause, menopause, dan postmenopause, di mana masing-masing ada ciri-cirinya. Di mana gejala menopause itu meliputi gejala fisik, ada hot flushes gitu ya. Di situ kan terasa panas, keringat malam, nyeri sendi dan tubuh gitu ya. Dan juga ada keluhan psikisnya, sering marah, sering lupa gitu ya. Seperti itu mungkin kita semua harus bisa membuktikan ini semuanya gitu ya. Lalu gangguan seksual juga, libido menurun bagi wanita gitu ya, tapi tidak perlu dirisaukan gitu ya. Serta ada gangguan saluran kemih. Disertai juga dengan kelainan kulit, rambut, dan mulut, di mana diharapkan kita banyak makan buah, cukup tidur, dan olahraga. Dan bisa jadi kemungkinan akan ada gangguan osteoporosis gitu ya pada masa premenopause, gangguan jantung dan pembuluh darah. Namun insya Allah itu semuanya bisa kita atasi dengan apa yang sudah disampaikan oleh dokter tadi gitu ya. Ada juga terapi sulih, dan tadi dokter juga menutup dengan tips sehat di mana kita harus senantiasa memahami perubahan-perubahan tersebut, bahwa itu adalah hal-hal yang akan kita lalui dan sudah sunatullah gitu ya. Namun tadi Bu Dokter sudah sampaikan juga terkait bagaimana antisipasinya, dan kita mencoba untuk mengikhlaskan diri, karena memang dengan keikhlasan kita akan mudah melalui ini semua. Dan kita Allah untuk bisa dilapangkan dada kita, sehingga sebesar apapun kondisi yang nanti akan kita hadapi, akan mudah buat kita melaluinya ya, seperti itu. Dan terutama kita harus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, yang menguasai diri kita, yang menguasai hati kita gitu ya, sehingga Allah akan hilangkan rasa khawatir, rasa galau, rasa takut ketika kita menghadapi ini semua atau sudah menghadapi ini semua ya. Tidak sulit bagi Allah untuk membuat hati kita tenang. Ingat, karena hanya dengan mengingat Allah hati kita tenang ya, seperti itu. Dan sibukkanlah kita dengan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan gitu ya. Insya Allah sekarang banyak, dan kami juga menghimbau kepada seluruh peserta untuk berada di grup, karena insya Allah akan ada kedepannya kan yang akan Bunda semua dapatkan infonya gitu ya dari RKI ya, bisa senantiasa kasih. Dan kita merawat diri kita, setiap minum vitamin, buah dan sayur yang teratur, serta olahraga teratur. Ya, seperti itu Bunda semuanya. Saya pikir sudah ada gambaran dari kita untuk apa yang harus kita lakukan ke depan. Ya, tetap semangat Bunda dalam menghadapi waktu yang akan datang. Bunda Jelita jelang 50 tahun, Bunda Lolita lolos 50 tahun, dan Bunda Jalita, anak Jalita jauh dari 50 tahun. Insya Allah kita akan bertemu kembali, mudah-mudahan ya di kesempatan yang akan datang bila berkenan, dan juga Allah berikan pada kita kesempatan bertemu. Spesial untuk Bu Dokter Kartini, terima kasih banyak atas ilmunya, banyak pencerahan yang kita dapatkan dari beliau. Semoga Bunda Dokter senantiasa sehat walafiat ya, dan ketika nanti ada kesempatan mudah-mudahan bisa bertemu kembali, lalu ditunggu. Terima kasih ya Bunda Dokter ya, insya Allah sangat bermanfaat sekali hari ini. Mungkin ada yang sampaikan, mungkin Bu Dokter sebelum saya tutup, mungkin setengah menit, silakan. Ya, baik ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan semangat, sehat selalu ya. Jadi tadi memang menopause ada proses yang tidak bisa kita hindari. Bila Allah memberikan kita usia yang panjang, maka kita akan melalui itu. Tapi tetap kita harus tetap semangat seperti tadi. Boleh fisik kita menua, tapi semangat tetap harus selalu muda. Ya, tetap selalu sehat, produktif ya, melakukan apa saja yang kita lakukan untuk amal soleh kita ya. Untuk sebagai bekal kita nanti menghadap Allah. Jadi walaupun kita sudah menopause bukan berarti kita berkurang, justru pada saat kita tua maka banyak yang bisa kita lakukan untuk terus beramal soleh dan berkarya untuk keluarga dan untuk lingkungan kita. Gitu.
Terima kasih Bu Dokter. Sehat selalu ya Bu Dokter ya, insya Allah. Dan kepada seluruh peserta dan panitia, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam dan hal-hal yang kurang berkenan ketika saya memandu acara ini. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Terakhir ya, burung Irian makan selasihnya dari Bu Lulu. Cukup sekian, terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada MC. Baik. Terima kasih kepada Ibu Syifa, alhamdulillah telah memandu materi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bu Dokter, subhanallah ya, Masya Allah materinya sangat luas, kemudian juga jelas dan detail, banyak sekali yang kita dapatkan hari ini, ilmunya banyak sekali, seputar menopause. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan sponsor kita ya, ada HNI, kemudian Kedai Nabil, dan juga ada Kopi Seduh. Dipersilakan untuk operator menayangkan PPT-nya. Sambil menunggu PPT, saya akan memperkenalkan produk dari HNI. HNI ini adalah produk yang halal tentunya, jadi kita tenang untuk mengkonsumsinya. Banyak sekali ya produk-produk HNI, ini dari mulai kebutuhan sehari-hari. Ada sabun mandi, pencuci baju, kemudian kopinya ini bukan sekedar kopi, tapi ada herbal-herbalnya juga di kopi ini ya, jadi tentunya sehat. Ada teh juga, ada madu, dan juga obat-obat herbal alami lainnya. Yang mau membeli atau ikut join bisnisnya, bisa menghubungi Ibu Intan Fira di 085851501170. Itu sponsor kita dari HNI. Kemudian dari Kedai Bakso Nabil. Terkadang kita pengen sekali memakan bakso, tapi kita khawatir, takut baksonya itu ada pengawetnya, kemudian banyak MSG-nya. Nah, ini alternatif. Ada bakso tanpa pengawet dan tanpa MSG. Ada rasa mozzarella juga. Selain bakso, ada mie ayam, ada Kentucky, dan juga ini sangat bagus, ada frozen food. Frozen food-nya pun tanpa pengawet. Dan terbuat dari ikan kakap, ada otak-otak, kekian, omai, dan lain sebagainya. Dan ada minuman juga. Kadang kita haus, pengen minuman-minuman yang segar, tapi khawatir banyak gulanya. Di sini ada yogurt dengan memakai gula jagung, dan juga banyak minuman lainnya yang memakai buah-buah yang asli, bukan perasa. Dan gulanya pun hanya sekedarnya. Kemudian sponsor kita yang selanjutnya adalah dari Kopi Seduh. Kopi Seduh ini ada kafenya di Pesanggerahan. Yang suka ngopi, mana nih suaranya? Yang suka ngopi-ngopi bisa dicoba. Kopi Seduh. Alamatnya di Jalan Durian Raya nomor 23 Jakarta. Bisa hubungi ownernya Ibu Citra Absari, nomor HP 08211718787877. Inilah para sponsor kita yang telah mendukung kita. Terima kasih untuk semua sponsor-sponsor yang telah mendukung. Baik, tetap stay di sini karena banyak door prize yang akan diberikan lagi dari sponsor kita. Dan sekarang akan disampaikan door prize dari Eastshop. Langsung disampaikan oleh Ketua Panitia, Ibu Afita, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda jelita, Lolita, dan yang masih muda, yang masih bersemangat menerima ilmu ya hari ini luar biasa, tetap setia sampai akhir. Saya beri apresiasi ya untuk semuanya yang masih setia menunggu di acara ini. Saya diamanati oleh ISCOS untuk
membagikan 3 ya spesial door prize-nya. Tentunya tadi Bunda-Bunda sudah mendengar ya videonya ya. Di dalam video itu ada 2 produk utama ya, yang nanti insya Allah produknya akan diberikan juga kepada Bunda-Bunda hadir di sini yang mendapatkan door prize-nya. Nah, 3 produk yang akan dibagikan, 2 produk akan diambil dari ISKOK memutuskan, diambil dari jawaban-jawaban yang masuk dari para pendaftar ya, ketika ditanyakan tentang apa itu menopause. Ya, dari sekian jawaban ya, ISKOK mengambil beberapa jawaban yang mendekati jawaban yang benar, seperti itu ya. Dan alhamdulillah di sini sudah disortir nih Bu, sudah di-sharing bahwa yang mendapatkan ada kandidatnya di sini ada 4. Namun di sini kita akan melihat juga ya Bu ya, apakah masih hadir nggak peserta yang mendapatkan door prize ini. Nanti tolong ibu-ibu raise hand, mohon panitia juga melihat ya, dicatat ibu yang saya sebutkan nama di sini, apakah apakah ada di sini, dan insya Allah kita akan memberikan door prize-nya. Seperti itu. Yang pertama ada Bunda Asiah ya Bu ya, ada Bunda Asiah. Nah di sini Bunda Asiah menjawab dengan luar biasa ya, mendekati jawaban yang ditentukan oleh panitia ISKOK ya. Beliau berusia 31 tahun, kebetulan Bunda Asiah juga profesinya sebagai dosen dan S2 kebetulan ya Bu ya. Applause dulu untuk Bunda Asiah, luar biasa ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai akhir gitu ya. Silahkan menghubungi ISKOK ya Bu ya, apabila Ibu ingin banyak bertanya terkait produknya. Kemudian yang kedua ada Ibu, ini ibu atau bapak atau ayahanda ya ini ya, namanya Andi Umul Khair. Kalau Umul biasanya ibu ya biasanya ya. Apakah ada Andi Umul Khair, karyawan berusia 45 tahun? Ada di sini, mohon raise hand. Wah, ini kayaknya hadir kemudian sudah pamit pergi mungkin ya. Baik, saya lanjut lagi. Ada Ibu Zahliah. Ibu Zahliah ini berusia 46 tahun. Ya, apa ada Ibu Zahliah? Ada di sini Bu Zahliah? Raise hand-nya Bu. Ibu Zahliah? Oh, nggak ada ya kelihatannya panitia ya. Saya lanjutkan lagi. Ada Ibu Sri Ratnawati. Ibu Sri Ratnawati, apakah masih hadir di sini? Mohon raise hand-nya Ibu. Panitia, sudah melihat ada raise hand? Mohon dibantu. Baik. Tidak ada, Bu. Maaf? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, kita berlanjut lagi kepada Ibu Rizky Setiawati. Domisili di Cilandak, usia 46 tahun. Ibu Rizky Setiawati, seorang guru. Baik, alhamdulillah rezekinya ya Bu. Selamat ya mendapatkan door prize dari ISKOK. Ya, berarti ada Ibu Asia, kemudian ada Ibu Rizky Setiawati. Nah, satu door prize lagi akan kita berikan kepada peserta yang dengan antusias sudah langsung menghubungi ISKOK ya. Ada beberapa peserta yang menanyakan langsung tentang produknya. Kita beri applause untuk satu yang terpilih ya. Kita pilih kebetulan ini dari jauh ya Bu ya, dari Qatar ada Ibu Fatimah. Ibu Fatimah apakah masih di sini? Fatimah berhak mendapatkan satu produk dari ISKOK ya. Ibu Fatimah masih setia di sini? Waduh, kelihatannya Ibu Fatimah tidak ada ya Bu ya. Baik, saya berikan kepada Ibu Aldra Meyer. Aldra Meyer, lokasi di Bekasi, seorang psikolog ya. Ibu ada? Oh, ada. Oh, maaf. Ini Ibu Retno raise hand tadi ya. Retno Demak raise hand. Oke, kita berikan saja. Mohon maaf, Ibu Aldra. Door prize yang terakhir kita berikan kepada Bu Retno. Ini beliau sudah raise hand ya. Tadi kelihatannya terlambat ini ngangkat tangannya ya. Baik, panitia tolong di note ya. Oke, sekian mungkin dari ISKOK untuk door prize-nya sudah selesai dibagikan. Selanjutnya, ya, selanjutnya
Saya akan memberikan door prize dari panitia. Saya serahkan kembali kepada Bu Rahma dulu sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Vita yang telah membacakan door prize dari Eastcox. Terima kasih juga untuk Eastcox yang telah berbagi rezekinya kepada kita semua. Selanjutnya, kita akan mendengarkan presentasi yang sangat menarik. Wah, jangan lewatkan kesempatan menarik ini. Presentasi dari Wardah tentang healthy skin from beginning. Mbak Ika, sudah ada Mbak Ika? Ya, untuk tim Wardah, Mbak Ika dipersilahkan. Baik, Ibu terima kasih banyak untuk kesempatan. Oke, nah ini mohon maaf sebelumnya karena saya off cam karena ketika saya nyalain kamera ini agak ngehang juga sinyalnya. Jadi ini mungkin biar langsung aja gitu ya. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya dan bunda-bunda yang semuanya gitu ya. Nah di sini sebenarnya sih ingin menjelaskan sekilas aja gitu ya. Jadi juga sesuai dengan temanya yaitu sehat juga, produktif juga walaupun di masa menopause gitu ya. Jadi, nah di sini sebenarnya lebih ke untuk mengingatkan kembali gitu ya. Karena mungkin di usia-usia yang mungkin bisa dibilang 30 ke atas gitu, otomatis rasanya ingin juga ya memiliki kulit yang masih sehat gitu ya, terus kulit yang masih baik gitu ya, terus kulit yang memang juga terjaga dan terlindungi juga gitu. Nah sebenarnya jadi healthy skin from the beginning ini sebenarnya adalah yang perlu kita ingatkan lagi, sebenarnya nggak ada kata terlambat nih untuk merawat diri kita. Gitu. Oke, boleh di next. Bisa di Oke, nah jadi mungkin di sini juga sambil kita mengingatkan kembali, biasanya kan kadang kita suka bingung gitu ya kalau misalkan kita pergi ke suatu counter, misalkan contoh mau membeli produk Wardah misalkan, cuma kita belum tahu nih sebenarnya kondisi kulit kita itu seperti apa gitu. Jadi kadang itu yang malah membuat kitanya agak susah juga, terus juga malah makin agak lama gitu ya dalam memilih suatu produk gitu. Nah jadi sebenarnya ketika kita ingin memilih suatu skincare ataupun produk yang akan dipakai di wajah kita, kita harus tahu nih kondisi kulit kita ini seperti apa. Jangan sampai kita pun salah dikasih produk ataupun kita yang salah memilih produk gitu ya. Yang pertama yaitu untuk secara garis umumnya adalah kulit ini ada 4 jenis, yaitu ada kulit normal, kulit kombinasi, kulit berminyak, dan kulit kering. Nah, ini bisa sambil dilihat juga gitu ya. Nah, ini ciri-cirinya seperti yang sudah tertera di gambar gitu ya. Cuma memang biasanya kalau misalkan udah kisaran umur 35 tahun ke atas karena produksi kolagennya sudah mulai agak berkurang. Nah, ini biasanya cenderungnya kulitnya udah masuk ke kategori kulit-kulit yang cenderung kering atau dehidrasi gitu. Jadi kulitnya butuh pelembapan gitu ya. Kulit-kulit yang memang butuh kadar air yang cukup seperti. Tapi nggak memungkiri juga kayak misalkan masih ada juga kulit berminyaknya juga ataupun kulit kombinasi. Oke, next lagi. Nah, sebenarnya skincare step apa sih yang paling diutamakan gitu ya? Dan mungkin di sini kalau misalkan muda-muda di sini ada yang ingin bertanya langsung gitu ya, boleh langsung chat di kolom Q&A ataupun di kolom chatnya langsung juga boleh. Nanti habis presentasi Wardah. Oke. Nah, berikutnya yaitu untuk skincare stepnya ini itu ada 3 tahap yang paling terpenting, yaitu yang pertama, walaupun ibu-ibu di sini atau bunda-bunda di sini nggak senang make up misalkan gitu ya, evenly kesehariannya hanya menggunakan pelembab aja, tetapi tetap harus melakukan pembersihan. Ya, kalaupun misalkan nggak make up, maksimal setiap mandi gitu harus mencuci wajahnya dengan menggunakan facial wash gitu ya. Jadi fungsinya apa? Karena fungsinya ini sangat penting sekali pembersihan. Karena kunci utamanya adalah masalah-masalah kulit kita ini timbul biasanya di pembersihan. Kalau pembersihan yang nggak maksimal, nah itu masalah-masalah kulit udah mulai muncul. Lalu yang kedua ada pelembapan. Nah, pelembapan ini juga sama gitu ya. Pelembab ini penting digunakan baik di kulit yang kering ataupun kulit yang berminyak sekalipun gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang wah kulit kita berminyak nih, berarti ya kan udah kelihatan lebih lembab Mbak, tapi berbeda gitu ya, berbeda lembab dengan pelembab yang kita gunakan yang memang udah ada komposisi ataupun ingredients yang baik untuk kulit
kita gitu ya. Jadi tetap walaupun kulit berminyak ataupun harus tetap menggunakan pelembab. Karena kita udah tahu ya tadi jenis kulitnya seperti apa, jadi jangan sampai salah lagi ketika kita memilih produk untuk kulit wajah ya. Nah, fungsinya yaitu pelembapan ini apa gitu ya. Jadi selain bukan hanya untuk melembabkan gitu ya. Jadi bisa juga mencegah terjadinya dehidrasi kulit. Dan terus apa? Kalau misalkan mungkin ibu-ibu di sini senang make up gitu ya, aplikasi kosmetik juga akan lebih sempurna dan lebih menempel kalau misalkan sebelumnya kita menggunakan pelembab gitu. Evenly kalau misalkan menggunakan serum, terus juga plus pelembab, nah itu lebih bagus lagi ya. Nah, lalu yang terakhir adalah proteksi. Nah, proteksi ini adalah mungkin kalau zaman-zaman sekarang ini rata-rata pelembab ini udah langsung sama perlindungan dari matahari. Misalkan kalau di pelembab Bunda atau ibu-ibu semua di sini itu ada SPF 30 PA triple plus ataupun 50 gitu ya. Nah, itu berarti pelembabnya sudah mengandung SPF atau perlindungan untuk wajah kita dari paparan sinar matahari kita gitu. Jadi mungkin kalau efek terburuk sinar matahari gitu biasanya dialami di atas jam 10 ya, di atas jam 10 sampai jam 3 sore gitu ya. Nah, ini walaupun ibu-ibu di sini hanya di rumah aja gitu, nggak kemana-mana, tetap harus menggunakan pelembab yang sudah ada SPF. Oke, next. Nah, kalau misalkan di zaman sekarang gitu ya, apalagi terutama kita menggunakan Zoom gitu ya, atau mungkin sekarang udah masuk era-era digital gitu, yang biasanya mayoritas di sini adalah sekitar 60% orang menghabiskan lebih dari 6 jam sehari menggunakan gadget. Nah, sekarang ada nih tambahan, yaitu bukan dari sinar UVA atau UVB lagi, tapi ada dari sinar blue light. Nah, blue light ini datang dari mana sih? Dari matahari, yang kedua dari handphone, laptop, televisi, dan juga lampu LED. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Makanya kita jangan pernah lupa untuk selalu menggunakan pelembab yang ada SPF. Apalagi sekarang yang di era digital, mungkin kita sekarang jadi jarang kena matahari, tapi kita main handphone terus misalkan gitu ya. Terus emang aktivitasnya sekarang lebih sibuk di handphone sama laptop nih Mbak gitu. Jadi lebih banyak berinteraksinya dengan handphone ataupun laptop gitu. Nah, jadi tetap harus menggunakan sunscreen gitu karena ada efek buruk dari sinar blue light-nya ini. Oke, next. Nah, di sini ini yang paling terpenting juga gitu setelah kita udah tahu kondisi kulit kita seperti apa gitu. Lalu yang kedua adalah harus kenal sama produk perawatan. Ya, terus juga setelah kita udah tahu kondisi kulit kita juga jangan terlalu ikut-ikutan juga sama teman kita gitu ya. Misalkan teman aku pakai produk ini kok bagus ya Mbak. Gitu. Kayaknya aku kulitnya jadi glowing, kulitnya jadi lembab gitu. Nah, sebenarnya boleh-boleh aja mengikuti produk yang teman kita gunakan, tapi kita lihat dulu kondisi kulit kita sama nggak dengan kondisi kulit. Kadang mungkin dia kulitnya kering, sedangkan kulit kita berminyak. Kalau misalkan kita pakai menggunakan produk kulit kering, yang ada nanti wajahnya malah makin berminyak gitu. Jadi lebih baik kita kenali dulu nih, sudah kenali kulit kita. Terus kalau misalkan ternyata kulitnya memang jenisnya sama gitu dengan teman kita, boleh dicoba. Jadi jangan ketika kita ingin mengikuti teman kita gitu ya, coba ditelaah dulu nih kira-kira ini cocok nih untuk kulit aku. Gitu. Jadi boleh sambil ditelaah. Nah lalu setelahnya produk perawatan kita ini harus ada nih nomor notifikasinya. Kayak mungkin kalau misalkan dari keluarga sendiri, itu biasanya di belakang produknya ada dari untuk pabriknya gitu ya. Jadi ada di PT Paragon Technology and Innovation gitu. Atau biasanya ada nomor barcode yang biasa bisa langsung di-scan gitu ya, dan udah langsung tahu kandungannya gitu ya, terus dan komposisi atau apa aja gitu ya. Lalu yang kedua adalah jelas perusahaan pembuatnya. Itu langsung bisa kita searching ya. Terus langsung yang ketiga adalah tidak ada bahan yang berbahaya. Ya, contohnya mungkin secara umumnya adalah kayak merkuri dan hidrokinon itu nggak ada gitu ya. Jadi aman nih dari bahan-bahan yang memang mungkin hasilnya instan tetapi efek buruknya ini justru akan lebih lama dan lebih sulit. Lalu yang keempat adalah memastikan produknya masih bagus untuk digunakan. Oke, berikutnya.
Nah, ini juga tadi ya, benar banget kata Bu Dokternya juga tadi, terus juga kata, apa namanya, bukan hanya dari, apa namanya, mungkin kadang suka sibuk nyari apa yang bagus, misalkan contoh, oh wajah kita lagi bermasalah, berarti kita harus cari produk yang bagus nih untuk kulit wajah kita gitu. Misalkan udah sampai belinya mahal-mahal gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita tidak diimbangi dengan hidup yang sehat gitu ataupun gaya ataupun pola hidup kita yang sehat, sebenarnya semuanya itu akan percuma ya. Nah, yang pertama apa sih? Yaitu tadi, yaitu sama dengan olahraga ya. Olahraga sih olahraga-olahraga ringan aja ya Bu ya, nggak usah terlalu berat gitu ya. Nggak perlu lari sampai keliling Gelora Bung Karno 5 kali ataupun 10 kali, nggak perlu ya, itu capek gitu ya. Jadi cukup olahraga-olahraga kecil aja yang penting ring gitu ya. Jadi membuat tubuh kita juga bekerja gitu ya, terus juga melancarkan peredaran darah gitu ya. Lalu juga yang kedua adalah mengkonsumsi makanan buah, sayur, dan juga yang terpenting adalah air putih. Nah, ini harus benar-benar diimbangi gitu ya. Mungkin zaman-zaman sekarang ya nggak mungkin juga gitu ya pengen nyobain makanan junk food, itu juga boleh tapi jangan terlalu. Terus juga adalah harus memiliki waktu tidur yang cukup gitu. Jadi jangan misalkan dalam seminggu itu jangan sampai hampir seminggunya itu begadang setiap hari. Nah, itu juga nggak boleh ya. Jadi harus benar-benar ditata nih, harus punya quality time sama tubuh kita sendiri. Jadi, nah dengan kita udah memilih produk yang baik, kalau misalkan kita imbangi juga nih dengan gaya hidup kita yang sehat, insya Allah apa namanya tubuh kita juga akan lebih sehat gitu ya dan merespon yang baik-baik. Oke, yang terakhir. Nah, kesimpulannya adalah yaitu pertama, ibu-ibu dan bunda-bunda di sini itu harus kenal dan harus sayang nih sama kulit kita gitu. Karena otomatis jangan sampai kita jadi sayang sama kulit kita setelah muncul masalah gitu ya. Baru dipikirin ini gimana cara ngilanginnya, terus harus pakai produk apa, harus konsultasi kemana, jangan seperti itu. Jadi kita harus kenal gitu ya, kenal otomatis kita pastinya juga akan sayang dan akan ngejaga kulit ya. Terus juga yang kedua adalah harus kenal sama yang dapat merusak kesehatan kulit. Terus yang ketiga dan keempat ini berkesinambungan ya, harus melakukan perawatan kulit wajah kita juga dan harus konsisten. Kita ingin hasilnya terlihat gitu ya. Lalu memilih produk yang halal dan aman ya, pastinya juga menggunakan Wardah gitu yang insya Allah halal juga, yang pastinya halal gitu ya, dan aman, dan pastinya kalau udah halal dan aman pastinya juga nyaman digunakan. Lalu yang terakhir adalah gaya hidup yang sehat untuk kulit yang lebih sehat. Oke, yang terakhir ini udah sampai ke slide terakhir. Oke, kecantikan. Maaf, Wika. Ya, maaf. Boleh. Ya, waktunya ternyata sudah habis. Iya. Terima kasih. Ya. Sudah selesai. Pas banget ya sudah selesai juga. Oke, baik. Kalau gitu sudah selesai. Terima kasih semuanya ibu-ibu dan bunda-bunda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajah adalah salah satu amanah ya dari Allah yang mesti kita jaga juga. Salah satunya dengan pemaparan tadi oleh Bu Ika ya, sangat jelas sekali bagaimana merawat kulit kita. Kita akan beranjak ke door prize lagi. Door prize yang akan kembali dibacakan oleh Bu Afita. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Afita, selaku pembaca door prize dan ketua panitia ya bunda-bunda. Insya Allah jangan bosan ya bunda, lihat wajah saya tampil terus nih. Jadi diingat terus ya, nanti kalau di jalan dicolek kalau lihat saya ya Bu. Tambah saudara, tambah silaturahim. Saya sungguh merinding hari ini ya Bu ya, mendapatkan aura yang luar biasa dari bunda-bunda maupun ayahanda yang mungkin menyaksikan juga acara ini ya. Di WA Group luar biasa animonya ya Bu, makanya saya bilang merinding karena aura semangatnya itu sangat luar biasa. Dan banyak sekali pertanyaan dari baik,
Ya, sudah bisa? Tes, cek. Sudah Bisa masuk, dengar Bu. suara saya? Sudah. Lanjut, Bu, bagus. Ya. Baik, saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, ayahanda yang mungkin ada di sini juga. Berjumpa kembali dengan saya. Mudah-mudahan Bunda nggak bosen ya. Saya tampil terus bolak-balik nih selaku ketua panitia, juga didaulat untuk membaca door prize hari ini. Saya sangat merinding ya Bunda. Pada hari ini saya melihat WA Group, animo dari peserta kita saat ini ya luar biasa ya. Pertanyaan demikian banyaknya terkait materi yang disampaikan tadi oleh dokter ya. Jadi cukup membuat penasaran ya bagi peserta, sehingga banyak pertanyaan yang belum terjawab di dalam WA Group. Namun demikian, kami masih memfasilitasi pertanyaan tersebut dengan memberikan kesempatan untuk dokter menjawab. Demikian juga pertanyaan yang ada di dalam chat box yang tentunya tidak bisa dijawab oleh panitia satu persatu, mengingat terbatasnya waktu yang kami miliki saat ini. Jadi semua pertanyaan itu nanti akan kami pilih dan kami pindahkan di WA chat ya Bu ya. Untuk itu Bunda-bunda diharapkan tetap stay di dalam WA Group karena banyak sekali akan mendapatkan manfaat ya dengan tetap hadir di dalam WA ya. Salah satunya adalah mendapatkan jawaban, kemudian mendapatkan PPT materi, slide-slide, dan kemudian insya Allah doakan, kami tidak janji, namun kami usahakan agar nanti rekaman ini bisa kami unggah di dalam link YouTube, sehingga bunda-bunda nanti masih bisa menyaksikan siaran ulangnya, mungkin dari yang suaranya tidak terdengar jelas, ya barangkali bisa disaksikan lagi melalui HP apabila dengan komputer atau laptop tidak terdengar dengan jelas. Ya, itu saja ya. Kemudian di akhir acara kita akan tutup dengan membacakan door prize lagi. Kalau tadi pagi yang diapresiasi adalah yang sudah tua, bukan tua ya, ini bahasanya ya, yang sudah berusia namun masih produktif, mengikuti acara ini ya, diberikan apresiasi oleh RKI. Dan sekarang kita akan memberikan apresiasi untuk yang usia muda. Masya Allah ya, karena biasanya yang muda, menopause masih lama, nanti aja. Tapi karena hausnya ilmu dari mereka, kemudian antusiasme, kemudian keinginan tahu yang besar, mereka mengikuti acara ini. Untuk itu kita memberikan apresiasi dengan menyebutkan beberapa nama, mohon dicatat juga panitia ya. Di sini mudah-mudahan peserta yang disebutkan namanya masih hadir bersama kita. Yang pertama ada peserta yang termuda yaitu Ibu Noviana. Ini saya kurang tahu ini ya, Ibu Vinka Noviana ini apa sudah berumah tangga atau belum ya? Karena usianya Masya Allah Bu, 19 tahun loh. Ini 19 tahun sudah join di sini ya. Atau ini mungkin ibunya yang join menggunakan nama anaknya, wallahu alam ini. Mohon Ibu Noviana, Ibu Vinka Noviana raise hand. Mbak Vinka, Mbak. Oh Mbak ya, Mbak Vinka Noviana, raise hand-nya diminta. Ya. Baik. Ada? Ada. Ada, alhamdulillah. Dicatat ya panitia. Mbak Vinka. Terima kasih. Mendapatkan paket dari HNI ya Mbak Vinka. Nah, nanti Terima kasih. dan sebagainya tolong diberikan di WA Group saja, biar kami note di sana ya. Kemudian peserta yang kedua yang mendapatkan paket door prize hari ini adalah Ibu Siti Zayana Ulfah, 20 tahun. Masya Allah. Ini sebetulnya saya jadi penasaran nih ya, 19-20 tahun udah semangat banget ikut acara pengetahuan tentang menopause ini. Jadi lain waktu mungkin di WA Group kita akan tanyakan ya Bu ya. Ini sebaiknya saya panggil Mbak lagi deh. Siti Zayana Ulfa, 20 tahun masih hadir di sini. Mbak Siti Zayana Ulfa, mohon raise hand. Oke, nggak ada raise hand ya. Kita berlanjut ke peserta berikutnya. Ini Bapak ini, ayahanda ini kayaknya ya. Anjar Setiawan, 21 tahun. Bapak atau Mas Anjar ini mewakili bundanya atau memang mewakili istrinya atau memang penasaran aja nih ikut acara ini?
Tolong raise hand-nya. Mas Anjar Setiawan. Tampaknya tidak ada di sini ya, mungkin sudah pamit duluan tadi. Kemudian yang terakhir, ada peserta usia termuda berikutnya, Bapak Alif Fadilah, 22 tahun. Bapak Alif Fadilah, masih ada di sini? Bapak Alif Fadilah? Dari 4 nama yang, oh ini siapa? Mohon maaf Bunda. Oke, ya. Yang Bandung sudah waktunya zuhur. Baik, dari yang raise hand di sini baru 1 ya tadi ya? Panitia baru 1 ya? Berarti kita alihkan lagi ke Ibu Ella Nurlaila Sari, 23 tahun. Ibu Ella ada di sini? Ibu Ella mohon raise hand. Oh, Ibu Ella tampaknya sudah keluar juga karena tadinya 180 peserta, sekarang tinggal 111 peserta. Baik, yang berikutnya Ibu Dani Meilania Kartika, 24 tahun. Masih hadir di sini, Kak? Ibu Dani Meilania. Meilania, betul. Ibu Dani Meilania. Tidak ada juga. Baik, terakhir yang saya bacakan di sini Fathul Lailin Nikmah, 25 tahun. Ibu Fathul Lailin Nikmah. Sudah ada Bu, sudah raise hand. Oke, kalau begitu karena dari 4 door prize terakhir ini yang baru raise hand ada 1 orang, maka 3 yang berikutnya akan kita umumkan via WA group ya Bu. Insya Allah bagi yang tetap setia dengan WA group akan kecipratan nih rezekinya. Memang sudah diatur oleh Allah seperti ini mungkin ya. Baik, saya dari panitia. Bu Afita, Mbak Fatlu, Mbak yang terakhir ada tuh yang raise hand. Oke. Mbak siapa tadi? Fatlu. Ada yang raise hand. Ya, ada itu. Terima kasih Bu panitia mengingatkan. Saya tidak terbaca tadi oleh saya. Baik ya, jadi ada 4 hadiah, 2 sudah ada yang mengklaim ya ini Bu ya. Jadi tadi Mbak Finka ya tadi ya. Kemudian 1 lagi Ibu Lailin. Ibu Fathul Lailin betul? Pak. Ya. Oke Bu, nanti tolong ditulis alamatnya ya Bu di WA group. Pengumuman terakhir adalah semua door prize yang didapatkan oleh peserta di sini memerlukan waktu pengiriman. Jadi kami minta para peserta untuk bersabar dalam seminggu ke depan. Kami akan bantu mengirim. Peserta silahkan nanti mencek setelah mungkin di minggu depan ya, setelah seminggu ke depan. Ya, mengingat semuanya perlu pengiriman dan setelah acara ini perlu diproses. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kesetiaannya mengikuti acara hari ini sampai akhir. Kami tetap berharap agar para peserta tetap stay di WA Group dan insya Allah kami akan mengadakan acara-acara yang insya Allah akan diinfokan di dalam WA Group. Dari saya cukup sekian, saya ucapkan selamat siang, selamat sholat zuhur bagi yang waktunya sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk para pemenang. Saya ingatkan kembali, mudah-mudahan semuanya bisa tetap stay di grup ya, karena ada info-info nanti sekitar webinar, kemudian juga ada info-info kegiatan lainnya. Kemudian setiap Senin dan Jumat, insya Allah kita bisa bertukar informasi, bisa share jualan, dan share bisnis-bisnisnya. Tapi maksimal 3 gambar. Dan juga hari Ahad, ada komunikasi bebas. Akhirnya kita selesai dan tiba di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih yang luar biasa untuk Ketua Panitia kita, Ibu Afita. Terima kasih banyak. Acara kita alhamdulillah berjalan lancar dan banyak sekali ilmu yang didapat hari ini. Terima kasih juga untuk RKI, sponsor-sponsor kita, PT Peduli dan Wardah, ISOK, HNI, Kedai Bakso Nabil, dan Kopi Seduh. Terima kasih untuk seluruh panitia, tak lupa pula terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah antusias. Tadi disampaikan Bu Afita sampai merinding ya melihat pertanyaannya sangat banyak sekali.
Marilah kita baca basmalah untuk yang muslim. Marilah kita baca doa kafaratul majlis untuk yang muslim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan untuk yang non muslim dipersilahkan untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya selaku MC mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih semuanya. Saya akan pantun terlebih dahulu. Ketemu Po Acih di pantai Bali. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.